Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeffrey. Saya akan membacakan tentang sistem penanggulangan bencana nasional COVID-19. Coronavirus DC 2019 bencana nasional. Coronavirus DC 2019 atau COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization WHO sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya, peraturan telah ditetapkan pemerintah penanggulangan COVID-19. Spesifik untuk penanggulangan COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah telah menetapkan 3 peraturan terkait sebagai bentuk penanggulangan terhadap pandemi tersebut, yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus dan 2019, Kepres Nomor 11 2020. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanggulangan coronavirus dan 2019. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus dan 2019. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, dampak wabah COVID-19 bagi masyarakat. Sangat berdampak pada keadaan ekonomi masyarakat yang hidupnya bergantung dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan pedagang harian, buruh harian, ojek online, serta sektor jasa dan sektor industri. Saya memproduksi barang untuk berlangsungan keputaran usaha. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab terhadap jaminan pemenuhan hak masyarakat dan mengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan. Hal ini untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas. Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Pada saat penerapan PSBB, masyarakat harus tepat di tempat tinggal waktu yang cukup panjang. Masalah-masalah tambahan yang mungkin yaitu kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup. Baiklah, selanjutnya penanggulangan bencana COVID-19. Penanggulangan bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana dan dampak dari yang ditimbulkannya. Sesuai Pasal 3 Ayat 2 Undang Nomor 24 2007 tentang penanggulangan bencana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana yaitu yang pertama cepat dan tepat, yang kedua prioritas, yang ketiga koordinasi. Lanjutan berdaya guna dan berhasil guna. Prinsip daya guna adalah bahwa mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya berlebihan. Yang selanjutnya transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi adalah penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat pertanggungjawaban. Yang ketiga, keintegritan adalah bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Selanjutnya, pemberdayaan adalah suatu upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan melakukan langkah-langkah antisipasi penyelamatan, pemulihan bencana, dan diskriminatif adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik. Selanjutnya, non-proliferasi adalah bahwa sebuah pelanggaran
menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan bencana. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.